Indonesia Network kita membahas topik antara Freeport, politik, dan kekuasaan. Kalau tadi kita sempat tadi di awal diskusi ketika saya tanya ke Pak Marpau itu bicara, kalau tadi bicara politik, ini bicara teknisnya. Kalau tadi itu bicara masalah-masalah politiknya dan bicara masalah Freeport, merugikan segala macam. Dari sebenarnya dari teknisnya Pak Marpau, kalau tadi kan itu bicara masalah mengambil alih segala macam. Tapi yang benar-benar ingin kita cukup ingin tahu itulah masalah kenapa Freeport itu sedemikian misterius ya Pak Marpau? Apakah memang Freeport memang misterius atau memang datanya itu memang karena tidak orang banyak tahu aja sih sehingga orang mengatakan misterius? Saya tidak pernah melihat Freeport itu misterius. Cuma saja kan datanya kan nggak ada di arsip nasional, bisa dibuka orang kan. Artinya apa? Belanja operasi produksi berapa itu dia harus izin dulu dengan pemerintah, dia tahu namanya RKB. Saya mau produksi sekian, masnya sekian, ininya sekian, gitu kan. Kemudian saya akan kirim ke negara ini, ke negara itu, harganya sekian, pemerintah akan dapat sekian, gitu kan. Bahwa royaltinya 1% belum diperbaiki, dia setuju. Tapi waktu itu dia pakai adalah karena emas itu adalah by product di dalam kontrak itu, by product. Di mana-mana memang praktek di dunia. Apabila dia by product, royaltinya memang relatif kecil. Tapi Freeport as they goes down deeper to the ground, emasnya makin besar. Tapi ingat, makin besarnya dia sekarang ini adalah 0,8 gram per ton batuan. Jadi kalau ada 1 ton batu itu cuma 0,8 gram. Tapi untuk hitungan tambang emas itu bagus atau tidak terlalu besar? Tidak terlalu besar. Ada terlalu besar. Ada tambang yang 4 gram, 6 gram. Cuma dia produksinya 230.000 ton per hari. Maka 230.000 kali 0,8 hampir 200 gram, 200.000 gram kali 365 hari. Kan gitu kan? Maka emasnya besar. Kelihatan per triliunnya per tahunnya gitu kan. Kemudian mengenai tembaga, saya kira yang diabsorb negara itu cuma sekitar 20% kok tembaga. Makanya tadi saya ajak berbicara teknis, ekonomis, benefitnya gitu kan. Setelah kita ambil nanti, terus kita minta dia smelter. Ternyata profitnya Freeport sebagai terkonsolidasi dengan smelter ini jadi turun. Mau nggak kita? Memang seberapa signifikan sih penerimaan dari Freeport adalah penerimaan mungkin untuk bicara dari sektor pertama. Saya nggak setuju, ada beberapa profesor yang mengatakan udahlah mending pajak rokok katanya. Emang satu Freeport terus bisa menyejahterakan negara ini? Jangankan negara ini, Papua aja saya kira enggak. Papua Nugini itu ada 18 tambang di Papua Nugini. Ya, itu satu geological set itu, sama dengan Sumatera, sama dengan Jawa. Harusnya di Papua Indonesia itu paling tidak 6-8 tambang kan. Cuman ya kita tidak pernah melakukan eksplorasi dengan baik di sana kan itu. Jadi seberapa besar? Saya kira waktu itu kita pertimbangannya adalah bukan hanya profit, tapi juga benefit, gitu kan? Karena apa? Dulu kita harapkan tambang ini adalah akan membuka daerah new economic growth center, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, gitu. Yang terlambat saya kira dari Freeport sampai sekarang ini adalah membuka tambang-tambang dia yang dimiliki dia, kontrak karya lain yang ada di Papua. Harusnya ini 30 tahun waktu itu stop, kami kasih kamu opsi buka sana, pinjam lagi uang kan, ini buat kami dulu. Nanti sampai 30 tahun lagi stop, kamu buka lagi sana, ini buat kami aja. Lama-lama tambang kita banyak kan gitu kan. Tapi seperti yang saya bilang, sebentar dulu, kita punya hak masing-masing bicara kan. Ya, karena saya juga ada kalanya udah pengen bicara di negara ini gitu. yang kita inginkan itu adalah bahkan kontraknya itu 30 tahun, opsinya 10-10, artinya 30 tahun tidak bisa kita stop. Ya kan? Tapi saya bilang seperti yang saya bilang, saya mengikuti proses apa ini semua, modusnya selalu begitu. 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi semua mau habis, dia datang, kami mau investasi. Gitu kan? Nah itu modusnya sama, gitu, selalu dari dulu. Tapi tidak harus terus dikasih kan gitu kan. Nah jadi
perusahaan ini supaya sekali lagi saya ingatkan gitu kan, memang cadangannya besar sekali ya, ada di Lembah Tembangga, Kucing Liar ya, terus di beberapa blok lagi ada ya kan, artinya masih berpotensi kita operasikan. Oke. Ya, saya hanya mau menanggapi begini Pak Arto. Saya kira ada satu buku yang ditulis oleh George Milley ya, Grassberg tahun 96. Itu disebut bahwa PT Freeport Indonesia itu memiliki cadangan emas terbesar di dunia, cadangan tembaga terbesar ketiga di dunia, dan ini masih bisa dikembangkan lagi bahkan di dalam blok-blok baru yang ditemukan. Jadi saya tidak ingin argumentasi apakah kita sanggup nanti kalau Freeport itu tidak ada kemudian Indonesia tidak bisa mengelolanya. Saya kira sama halnya dengan Blok Mahakam maupun di migas ya. Saya kira di migas ini sudah ada satu sejak tahun 70-an sudah satu arrangement yang sangat bagus. Sebelum ada production sharing contract, kita juga seperti ini, seperti dibully gitu. Kontrak karya ini kan sebetulnya membuli kepentingan nasional kita, membuli konstitusi kita, kalau boleh kita katakan begitu, terutama pasal 33 ayat 3, ayat 2 dan ayat 3. Nah, kalau kita misalnya perlakukan seperti production sharing contract, saya kira ini sangat fair. Di situ kan kalau di dalam migas itu 85% milik negara, baru 15% swasta. Nah, sehingga itu kelihatan sebesar-besar kepentingan rakyat. Dulu mereka juga menolak, ya para kartel-kartel minyak ini menolak. Tapi ketika kita paksakan, maka jadilah itu production sharing contract dan berlaku selama puluhan tahun. Sekarang kita udah punya UU Minerba 4/99 memaksakan ini. Maksud saya demikian. Kalau kita berani, maka kita harus paksakan juga. Kalau dia tidak melihat ada keuntungan di situ, tentu kita bisa kasih opsi. Kita perlakukanlah Freeport ini nanti seperti Caltex, seperti Chevron, seperti di dunia migas, gitu kan. Nah, jadi bisa mereka dikasih satu opsi untuk melakukan operate, tetapi kepemilikan, ownership, dan yang terutama juga pengerjaan mayoritas oleh kita, gitu. Dan sahamnya itu oleh kita, bukan kemudian kita harus membeli, harus IPO dan sebagainya. Begitu selesai kontrak, maka itu adalah barang milik Republik Indonesia. Ya, saya coba ke Pak Masinton. Tadi banyak pertanyaan masalah rente. Di dunia, misalnya untuk ini, modusnya seperti apa sih Bang? Modus rente ini? Ya, saya menyampaikan Bung Padli tadi bahwa kemampuan beberapa bangsa kita. Kalau kita lihat iklan-iklannya Chevron, Exxon, 100% dikelola oleh putra-putri bangsa Indonesia. Itu menampakkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia itu luar biasa dalam pengelolaan tambang-tambang tadi. Artinya nggak ada alasan lagi kita nggak mampu itu bohong. Saya coba menginikan dengan modus yang sama juga di Pelindo nih. Modus yang juga di DPR sedangkan kami dalam di Pansus Pelindo. Perpanjangan kontraknya baru selesai 2019 ya. Nah, tapi dari 12 sudah dijajaki dan kemudian pada 2014 ada perpanjangan kontrak juga, 2015 diperpanjang dulu gitu ya. Nah, ini sama kan dengan Freeport yang akan berakhir 2021 itu dijajaki dari sekarang. Nah, di sini politik rentenya mana? Kalau mengkaitkan pemainnya ya, kalau di Pelindo dengan perpanjangan kontrak anak perusahaan GICT itu, Rini Sumarno itu yang baru menteri nih, ya dia baru menteri di akhir Oktober 2014 kalau saya nantinya ya. Terus kemudian sudah bulan November dan Desember sudah aktif untuk bernegosiasi dengan perusahaan Hongkong melalui Erjelindo itu untuk memperpanjang kontrak itu dan minta perpanjangan. Bulan Januari itu minta tambahan upfront-nya itu uang muka itu 15 juta US dollar. Kan konyol ya, seorang menteri cara berpikirnya seperti itu. Tahun 99 ketika kita terminal ketika masih diserahkan ke perusahaan Hongkong itu 243 juta US dollar kontraknya. Sekarang ya itu cuma 215 juta US dollar. Yang kapasitas tahun 1,3 juta box kontainer ukuran 20 feet itu sekarang kapasitasnya dengan 3,4 juta box kontainer, harganya murah. Nah, jadi ini coba kita melihat modus rente tadi ya, bagaimana dengan keberkaitan perpanjangan kontrak
perusahaan Pelindo terminal itu masih kita di Pelindo sana, juga dengan perpanjangan Freeport tadi. Nah kalau kita rangkai, ya irisan-irisan pemainnya itu juga ini. Kalau di Pelindo JST itu perpanjangan terminal itu masuk, ada yang namanya Menteri BUMN Rini Sumarno. Di Freeport ini yang lewat Sudirman Said ada Ari Sumarno. Iya kan? Kan itu kalau yang dibilang berburu antar geng tadi itu, irisannya kan itu. Artinya sudah teridentifikasi sebenarnya di kabinet itu siapa yang menjadi pemburu RT, siapa yang akan membajak nawacita tersebut, gitu ya. Yang kalau saya bilang nih, pembajaknya sudah teridentifikasi, tinggal dieksekusi. Jadi gantilah, gitu loh. Tanpa mengintervensi ininya kewenangan prerogatif presiden, tapi sudah teridentifikasi. Sumber gaduhnya juga ini, ya. Orang-orang yang rente tadi, kita tidak melarang pebisnis berpolitik, boleh masuk ke ranah politik, pebisnis itu boleh, tapi menggunakan jabatan politik, ya, jabatan formal di negara untuk berbisnis, itu yang nggak boleh, itu yang harus kita tentang. Nah ini yang bikin kacau antara kepentingan negara kita, kepentingan rakyat kita dengan kepentingan bisnisnya. Dan lagi-lagi ya, dengan dua kasus ini saya lihat di Pelindo dengan di Freeport ini, yang dikalahkan itu selalu kepentingan nasional bangsa kita. Ya, karena kepentingan pemburu rente tadi. Nah cara-cara inilah yang harus kita kirim. Ini sudah diingatkan oleh Bung Karno pada saat itu. Perjuangan ini menjadi lebih mudah karena mengusir bangsa asing, dan perjuanganmu menjadi lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ya ini model-model pemburu rente ini, politik komprador ini. Nah ini yang harus sebenarnya ya dari mulai sekarang kita singkirkan. Ada pansus Pelindo, saya mendukung kemudian nanti dengan pansus Freeport tadi. Ini momentumnya, kita mengembalikan kembali dan mendeklar kemerdekaan hakiki kita. Mungkin untuk mengurangi misterinya juga, makanya Freeport itu kalau bikin pansus itu ya. Iya, Freeport sampai sekarang nggak tersentuh lah negara dalam negara, kata Bung Padli tadi. Kita nggak tahu emasnya ada berapa, ininya berapa, keuntungannya ya dari 67 sampai sekarang ya. Kalau kata kita ambil dari websitenya Freeport nih 50 triliun per tahun, ya kalikan saja, dia 48 tahun sudah. Ya, APBN kita 70 tahun kita merdeka, APBN kita cuma 2.100 triliun. Nah dia 48 tahun mengeruk emas kita saja. Kalau kita kalikan 50 triliun yang ditampilkan di website-nya itu ada 2.400 triliun. Kita susah payah 70 tahun APBN kita sampai sekarang baru 2.100 triliun. Artinya apa? Kalau kekayaan alam ini kita konsolidasi kembali, ya, dan kemudian mampu kita kuasai dan kita kelola sendiri buat sebesar-besar kemakmuran rakyat kita, amanat konstitusi pasal 33 tadi, indahlah Indonesia. Terima kasih. Pak Henry, pansus angket ini kan ini langkah politik yang memang bisa dilakukan dan biasa juga dilakukan DPR. Kalau tadi Bang Mas Yeton mengatakan Pelindo aja dibikin angket, dan ini tentunya Freeport ini punya logika yang sama. Kira-kira apa? Kalau tadi kan posisi Bang Henry dukung ya pansus ini ya. Apa kira-kira hambatan mungkin kalau misalnya pansus ini digulirkan, hambatannya kira-kira akan datang dari sisi mana, Bang? Saya kira pansus ini sebagai pintu masuk untuk mengakhiri adu domba tadi. Oke. Iya. Jadi kita jadi bukan mana domba-domba yang selama itu mengadu-adu itu kelihatan nanti. Iya. Kalau pansus dibuka, nah ini kelihatan nih barangnya siapa nih yang. Jadi bukan dengan siapa yang pasang tameng untuk pasang badan untuk Freeport, siapa yang pasang badan untuk Republik ini kelihatan nanti. Jadi artinya pansus ini harus kita apresiasi, harus kita dorong, harus kita wujudkan untuk mengakhiri adu domba tadi. Nah kalau misalkan adu domba itu berakhir dan bangsa ini bersatu, saya kira Freeport nggak bisa berbuat apa-apa kok, ya kan? Selama ini persoalannya bangsa kita ini mau diadu domba. Ya politisi kita mau diadu domba, pemerintah kita mau dikenalkan oleh mereka. Ya saya dari awal tadi, selama 48 tahun Freeport ini menjalankan bisnis dengan maunya sendiri. Tidak mau diatur sama kita. Bahkan dengan contohnya mereka, kita masuk ke wilayah mereka tidak mau. Nah ini menurut saya harus diakhiri. Oleh karena itu pansus itu akan kita dorong untuk menjadi pintu gerbang. Semua rakyat Indonesia bisa memberi masukan,
para pihak yang selama ini bermain bisa kita panggil, bisa lakukan audit investigatif, ya kan? Apakah dari sisi lingkungannya, dari sisi kerusakan hutannya, pajaknya, semuanya itu loh. Nah, jadi menurut saya, Bung Pangeran, ini adalah momentum untuk bangkit negeri ini, ya kan? Sehingga yang saya katakan tadi, Freeport ini adalah sangat strategis posisinya di tanah Papua, Bung Fadli. Bayangkan itu, Papua ini kan jadi isu internasional juga. Ya, nah, kalau kita bisa mengendalikan Papua itu dalam genggaman negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk isi perutnya, saya kira kita akan menjadi bangsa besar. Tetapi kalau selama negara Papua itu masih diobok-obok oleh Australia, Amerika dengan tambangnya, ya saya kira bangsa ini yang bisa jadi bangsa jongos. Gitu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi pemerintahan ini harus tegas. Saya usulkan kontrak Freeport harus dihentikan. Dan betul, kalau tahun 2021 itu selesai, sebenarnya Pak Beko itu menjadi, saya setuju dengan Pak Fadlizon tadi, itu sudah menjadi halal milik kita. Ketika habis sudah iya dong, kita ambil. Jadi nanti isu-isu kita masuk ke situ kan, pemasok pengusaha kita bisa masuk ke situ, artinya itu bisa dimaksimalkan untuk kemampuan lain sebesar-besarnya. Oke, Pak Fadli, tadi kira-kira apa risiko hambatan-hambatan dari pansus ini? Ya, saya sepenuhnya sependapat dengan saudara Yandri ya. Kita nanti akan melihat ya, pihak-pihak yang memang tidak menginginkan adanya transparansi, keterbukaan, akuntabilitas dari sebuah perusahaan yang berada di dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak tertentu. Ya, tidak boleh ada perlakuan istimewa. Ini seperti kata yang selalu dikutip-kutip juga termasuk oleh Presiden ya, tentang Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara budaya. Ini tiga-tiganya menyatu. Apakah kita berdaulat secara politik di tanah Papua dan di seluruh wilayah Republik Indonesia? Harusnya tidak boleh ada sejengkal wilayah pun yang kita tidak bisa masuki, karena itu adalah wilayah kita. Nah, di Freeport, ya menurut banyak laporan, tidak semua wilayah kita bisa masuki. Ya. Kemudian yang kedua, secara ekonomi, kemandirian, berdikari. Saya kira ini tepat. Ya. Kalau kita mau berdikari, ya kita harus mempunyai satu kekuasaan terhadap sumber daya alam kita. Jangan sumber daya alam kita dinikmati oleh pihak-pihak lain. Kita ingin sama-sama menikmati, sama-sama untung, tapi jangan yang lain lebih untung, lebih banyak, yang kita cuma nonton doang, ya, dengan royalti 1%. Dan yang terakhir, berkepribadian secara budaya, ya kita harus sopan, harus, tapi bukan berarti kita lemah, kita harus tegas terhadap juga pihak-pihak lain. Bang Herdi, saya sedikit. Mungkin yang jadi perintangan pertama nanti pasti dari Freeport sendiri. Freeport itu akan menghalalkan segala cara untuk supaya pansus ini nggak jadi, Bang. Ya. Mungkin ya lobby para politisi, lobby pengusaha kita, ya kan, para ketua umum parpol. Saya kira jangan mau lah di lobby begitu, ya kan. Kalau perlu kita umumkan nih, Freeport memang kurang ajar ini, kalau belum kita hasil sekian, harus ditolak. Nah, menurut saya Freeport pasti bermain di sini nanti, supaya pansus tidak terjadi. Jadi kalau perlu Freeport lobby direkam juga, Bang. Ya direkam juga, kalau perlu difoto dan diumumkan kalau perlu. Ya, terima kasih. Oke, saya coba ke Bang Herdi. Bang Herdi, ini pansus akan digulirkan. Kira-kira abang lihat bagaimana konstelasinya, polarisasinya? Kalau tadi sampai disebutkan yang dukung ini berarti dukung negara, yang nggak dukung adalah dukung Freeport. Apakah memang akan sedemikian hitam putihnya, Bang? Kalau melihat kecenderungan pertama, latar belakang para politisi kita sebagian besar dari dunia bisnis, maka saya nggak melihat hitam putih, tapi kemudian abu-abu. Jadi karena secara struktural itu para pebisnis kita, para pemuda itu sudah masuk terlalu jauh dalam wilayah politik, dalam wilayah demokrasi dan kehidupan berbangsa bernegara pasca Orde Baru. Maka pansus tadi mungkin tidak ada garis demarkasi yang jelas antara yang pro negara dan rakyat dan pro Freeport, tapi ada abu-abu karena lobby-lobby kan bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan itu siapa yang bisa memonitor 24 jam? Kalau lobby-lobbynya di Singapura, dan itu biasa. Dan ada adik kita di sini kayak Pak Fadli, yang di sama Pak Mas itu kan masih muda-muda. Para pemimpinnya kan bukan mereka. Jadi saya khawatir lobby-lobby itu harus dilakukan, karena itu menurut saya kontrol sosial dari seluruh kekuatan civil society, ya, media, NGO, kemudian kalangan kampus,
para peneliti dan sekali lagi terutama sekali media, itu sangat penting supaya kalau pansus ini digulirkan maka harus benar-benar mencapai sasaran, clear and clean, dan memihak kepentingan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Harusnya sasarannya apa? Sasarannya kan bagaimana menegakkan konstitusi dalam pengelolaan sumber daya alam, karena selama ini dilanggar dan selama ini kong kali kong selalu terjadi dengan prosedur tadi akan diperpanjang dari 3 tahun 10 tahun 6 tahun, itu kan semuanya bisa dibeli. Karena begini, investor asing itu selalu bilang orang Indonesia itu bisa dibeli asal harga sudah cocok. Bagaimana itu bisa dihadapi dan diatasi oleh para politisi di parlemen maupun seluruh pemangku kepentingan, sehingga tidak terlalu lebih gelap kalau belum bisa disembunyi. Jadi harga pas tancap gas ya. Nah, itulah yang kita ada. Oke, Profesor.